janglengan brayat gong wayah ira kemis paing ri. Sutoyo menjadi Kepala Desa Janglengan Nguter selama 3 periode. Sejak 2006 di masa kepemimpinannya, Janglengan bertransformasi jauh lebih maju. Desa yang awalnya dianggap sebelah mata kini mampu bersaing dengan desa lainnya. Itu semua berkat doa dan gotong royong seluruh warga serta didukung manajemen pemerintahan desa yang apik. Di awal memimpin, Sutoyo meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dilanjutkan memperbaiki infrastruktur desa. Nah, di periode ketiga, Sutoyo berusaha keras mengoptimalkan potensi alam dibarengi digitalisasi. Ketika pertama kali saya menjabat sebagai Kepala Desa Janglengan pada tahun 2006, Desa Janglengan masih dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dari berbagai segi infrastruktur masih banyak kekurangan, jalan-jalan masih banyak yang rusak. Kemudian dari kesehatan itu masih banyak warga masyarakat yang kekurangan untuk kebutuhan air bersihnya. Kemudian dari sisi pendidikan, Desa Janglengan pada waktu pertama kali saya sebagai Kepala Desa Janglengan belum ada sekolah untuk menampung anak usia dini yaitu PAUD maupun TK desa. Kemudian dari sisi pemerintahan pun juga masih banyak kekurangan. PAD kita sangat minim, bahkan hampir tidak ada, hanya sebesar 1.500.000 itu setiap tahunnya. Dan juga dari sisi pelayanan, balai desa kami pada pertama kali saya masuk itu masih berada di balai desa yang lama, yang kurang representatif, dan luasannya pun hanya 400 meter. Di mata keluarga dan warga, Sutoyo dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tekad baja. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, Sutoyo sempat merantau ke Malaysia. Pulang dari negeri jiran, dia mengembangkan bisnis perkayuan. Hingga akhirnya mendapat amanah menjadi kepala desa. Berbekal beragam pengalaman itu, Sutoyo bekerja keras mengangkat nama Desa Janglengan, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat lewat beragam inovasi dan pembangunan desa. Dalam forum musyawarah desa maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa, seluruh masyarakat berkeinginan agar pelayanan masyarakat lebih representatif, yaitu balai desa untuk dipindahkan. Kemudian membentuk sebuah badan usaha milik desa yaitu BUMDes, yang mana BUMDes tersebut mengelola usaha desa berupa pengelolaan air bersih, simpan pinjam, dan lain-lain. Kemudian dengan potensi desa yang ada, di depan kantor balai desa masih ada tanah yang tidak terpakai, kita gunakan sebagai kolam pemancingan, dan itu menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Prihatin dengan kondisi Desa Janglengan yang butuh banyak inovasi, Sutoyo tergerak melakukan perubahan. Sebab itu, dia mencalonkan diri sebagai kepala desa dan sukses terpilih. Dengan posisi sebagai kepala desa, Sutoyo dapat mengoptimalkan, mengeksekusi ide-idenya membangun desa. Di antaranya memindahkan kantor desa ke lokasi yang lebih strategis, melibatkan masyarakat dalam program lelang sejarah. Mereka dilibatkan secara langsung dalam pembangunan pendapa dengan cara menyumbangkan kayu jati. Hasilnya pendapanan mega full kayu jati dapat berdiri. Bukan hanya itu, Sutoyo mengolah lahan tidur menjadi pemancingan. Belum berhenti, sektor agrowisata tak luput dari perhatiannya. Selama ini kita mendampingi kepemimpinan Bapak Sutoyo sebagai Kepala Desa Janglengan bersinergi untuk memajukan pembangunan di Desa Janglengan ini. Dan selama ini adalah pembangunannya lancar sekali, terutama dengan berdirinya Balai Desa Janglengan ini, sehingga
pembangunan di Balai Desa Janglengan ini dapat digunakan masyarakat untuk pelayanan, kemudian diikuti pembangunan-pembangunan yang lain. Dengan kiprah Sutoyo bersama perangkat desa Janglengan dan dukungan masyarakat, pendapatan desa setempat terus meningkat. Dari yang awalnya hanya 1,5 juta rupiah pada 2006, kini bisa tembus 100 juta rupiah. Hasil pembangunan kembali dinikmati masyarakat. Jalan desa mulus, ekonomi masyarakat terdongkrak, Karang Taruna ikut dilibatkan mengelola potensi desa. Sutoyo mendorong pemuda desa untuk mandiri, aktif memberikan sumbangsih nyata memajukan desanya. Dalam pembangunan ini tentunya banyak tantangan yang kita hadapi, baik itu dari masyarakat maupun dari pembiayaan kami dari pemerintah desa. Yang pertama terkait dengan minimnya anggaran untuk pembangunan balai desa. Seperti di depan tadi kita sampaikan, bahwasanya modal utama kami adalah semangat gotong royong, sehingga pembangunan balai desa ini sepenuhnya dibiayai oleh swadaya masyarakat. Kita bekerja sama gotong royong selama 4 tahun untuk membangun balai desa ini. Kemudian dari kayu, bahan-bahan yang lain, semuanya adalah sumbangan dari masyarakat melalui proses lelang sejarah tersebut. Kemudian tantangan dari masyarakat, kemarin sempat terjadi pro kontra terkait dengan pembinaan balai desa ini, karena kita memang sama sekali tidak mempunyai biaya. Mereka apatis, apakah itu nanti akan bisa terlaksana atau tidak. Namun setelah terlaksana, masyarakat sangat bangga, dan sehingga saat ini justru malah memupuk semangat gotong royong mereka. Nah, ini yang menjadi modal utama kami. Sutoyo mampu menyelesaikan tantangan pembangunan desa dengan mulus. Masyarakat yang tadinya awam dengan teknologi digital saat ini lebih akrab. Data kependudukan di kantor desa setempat juga ditampilkan secara digital, sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Tanah yang subur menjadi kekayaan tak ternilai bagi desa Janglengan. Di tangan Sutoyo, anugerah ilahi itu dimanfaatkan untuk mengembangkan agrowisata. Di lokasi agrowisata, pengunjung bisa panen aneka buah dan sayuran segar yang diminati. Selain pengembangan sumber daya alam, kami juga memanfaatkan teknologi digital dalam menunjang pelayanan terhadap masyarakat maupun dalam pemerintahan. Kami menyajikan data digital yang bisa diupdate setiap hari, yang mana data tersebut memuat tentang data kependudukan, data kemiskinan, data pembangunan, anggaran, dan lain-lain. Semua itu ditunjang dengan pemasangan WiFi desa, yang mana bisa digunakan juga oleh para pelajar yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh ataupun daring selama pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Aprilia Aryani, saya adalah warga Dusun 2 Desa Janglengan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, program studi biologi. Dengan adanya fasilitas Wi-Fi yang disediakan oleh pemerintah Desa Janglengan, saya merasa sangat terbantu karena di wilayah ini internet provider yang bisa digunakan secara pribadi itu koneksinya masih cenderung lambat dan kurang stabil. Padahal untuk mengikuti perkuliahan atau pembelajaran daring itu yang biasanya menggunakan media seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya itu membutuhkan koneksi yang stabil. Jadi dengan adanya fasilitas Wi-Fi yang disediakan oleh pemerintah desa, saya merasa sangat terbantu. Tidak hanya puas dengan pembangunan yang sudah dicapai saat ini, Sutoyo terus berkreasi. Di antaranya membuat kolam renang dan taman pesona Janglengan. Tentu saja manfaatnya bakal dirasakan masyarakat dan desa Janglengan secara umum. Sebab itu, ide Sutoyo mendapat dukungan penuh seluruh elemen desa setempat. Mereka bahu-membahu mewujudkannya. Kami mempunyai visi ke depan untuk menjadikan Desa Janglengan sebagai desa wisata. Untuk tahun depan, kami sudah memprogramkan untuk pembuatan kolam renang atau semacam waterboom, dan juga kami memiliki wisata historis yang akan kita bangun pada tahun 2022 nanti. Kemudian untuk jangka panjang, kami juga sudah membuat suatu master plan yang mana Desa Janglengan nanti akan dibuatkan sebuah taman pesona wisata yang akan kita bangun di sebelah barat dari Desa Janglengan. Ketika kita mimpi bersama, itu adalah awal dari sebuah kenyataan.
Tapi ketika kita mimpi sendiri, selamanya itu hanya sebagai mimpi. Mari kita majukan Desa Janglengan dengan semangat gotong royong dan persatuan dan kesatuan. Janglengan siyogo, Janglengan makaryo, magito kita.